Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi. Kita berharap pemateri yang di depan bisa menyampaikan materi dengan poin-poin penting. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasri Kasian dari kelompok 10 ingin memaparkan mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertema fitur. Baiklah, saya akan memulai materinya. Pengertian fitur. Fitur adalah satu karangan khas berupa tulisan di media massa selain berita dan artikel menuturkan fakta, peristiwa, atau proses disertai penjelasan riwayat terjadinya. Duduk perkaranya, proses pembentukannya, dan cara kerjanya dengan menggunakan gaya atau teknik penulisan gaya karya sastra seperti cerpen atau novel. Teknik menulis fitur telah dijelaskan sebelumnya dalam sebuah surat kabar. Dapati tulisan-tulisan yang berbentuk berita, fitur, tajuk, pojok, kolom, surat pembaca, iklan. Ada pula fiksi, karikatur, dan foto. Berita dan fitur adalah fakta. Pojok dan tajuk adalah opini dari pengasuh koran. Kolom dan surat pembaca adalah opini dari luar. Iklan adalah sumber uang untuk penerbitan. Sedang fiksi adalah karangan yang fiktif, bisa sebagai cerita bersambung, cerpen, dan sebagainya. Secara garis besar, teknik menulis fitur bisa dibuat secara lebih jelas sebagai berikut. 1. Menemukan peristiwa dan jalan cerita. 2. Cek, dicek, dan triple cek jalan cerita. 3. Memastikan sudut berita, point of view. 4. Menentukan lead atau intro bagian pembuka. 5. Menulis berita. Jenis-jenis fitur. 1. Profil fitur. Tulisan profil fitur berisi tulisan yang menceritakan perjalanan hidup seseorang. Bisa pula hanya menggambarkan sepak terjang orang tersebut dalam suatu kegiatan dan pada kurun waktu tertentu. 2. How to do it fitur. Tulisan yang menjelaskan agar orang melakukan sesuatu. Informasi disampaikan berupa petunjuk yang dipandang penting bagi pembaca. 3. Science fitur. Tulisan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai oleh kedalaman pembahasan dan objektivitas pandangan yang dikemukakan menggunakan data dan informasi yang memadai. 4. Human interest fitur. Human interest fitur ialah fitur yang berlangsung menyentuh kegembiraan, keharuan, kejengkelan, atau kebencian, simpati, dan sebagainya. Membuat lead fitur. Lead fitur seperti lead, artikel harus mengikat, tetapi sekali lagi, fitur itu tidak tunduk pada ketentuan piramida terbalik. Artinya, semua cerita yang disajikan sama pentingnya apakah ia berada di lead, body, atau ending. Tidak ada teori yang baku bagaimana menulis lead sebuah fitur. Semuanya berdasarkan pengalaman dan juga pengalamannya. Namun, sebagai garis besar, beberapa contoh lead saya sebutkan di sini. 1. Lead ringkasan. Lead ini hampir sama saja dengan berita biasa. Yang ditulis adalah inti ceritanya. Banyak penulis fitur menulis lead gaya ini karena gampang. 2. Lead bercerita. Lead ini menciptakan suatu suasana dan membenamkan pembaca seperti ikut jadi tokohnya. 3. Lead deskriptif. Lead ini menceritakan gambaran terhadap pembaca tentang suatu tokoh atau suatu kejadian. Biasanya disenangi oleh penulis yang hendak menulis profil seseorang. 4. Lead kutipan. Lead ini bisa menarik jika kutipannya harus memusatkan diri pada inti cerita berikutnya. 5. Lead pertanyaan. Lead ini menantang rasa ingin tahu pembaca, asal dipergunakan dengan tepat dan pernyataannya wajar saja. Lead begini sebaiknya satu alinea dan satu kalimat, dan kalimat berikutnya sudah alinea baru. 7.
Lead Menuding. Lead ini berusaha berkomunikasi langsung dengan pembaca. Ciri-cirinya adalah ada kata Anda atau saudara. Pembaca itu tidak terlibat pada persoalan. 8. Lead menggoda. Lead ini hanya sekadar menggoda dengan lead sedikit bergurau. Tujuannya untuk menggait pembaca agar secara tidak sadar dijebak ke baris berikutnya. Lead ini juga tidak memberitahu cerita apa yang disuguhkan karena masih teka-teki. 9. Lead nyentrik. Lead ini nyentrik. Ekstrim bisa berbentuk puisi atau sepotong kata-kata pendek. Hanya baik jika seluruh cerita bergaya lincah dan hidup cara penyajiannya. Menulis body, batang tubuh tulisan. Setelah tahu bagaimana lead yang baik untuk fitur, tiba saatnya menulis body. Perhatikan fokus cerita, jangan sampai menyimpang. Buatlah kronologis berurutan dengan kalimat sederhana dan pendek-pendek. Deskripsi baik untuk suasana maupun orang, mutlak untuk kembali sebuah fitur. Menulis ending, penutup. 1. Penutup ringkasan. Sifatnya merangkum kembali cerita-cerita yang lepas untuk mengacu kembali ke intro awal dan lead. 2. Penutup penyengat. Membuat membaca kaget karena sama sekali tidak diduga-duga. Seperti kisah detektif saja. Misalnya, menulis fitur tentang buronan yang berhasil ditangkap setelah melawan. 3. Penutup klimaks. Ini penutup biasa karena cerita yang disusun tadi sudah kronologis, jadi penulisannya jelas. 4. Penutup tanpa penyelesaian. Cerita berakhir dengan mengambang. Ini bisa taktik penulis agar pembaca merenung dan mengambil kesimpulan sendiri. Tetapi bisa pula masalah yang ditulis memang menggantung masih ada kelanjutan, tapi tak pasti kapan. Baiklah, sebelum saya menutup presentasi saya, adakah teman yang ingin mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizka Marentonga dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 10. Apa saja yang tergolong dalam jenis ending penulisan fitur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurminta dari kelompok 12 ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan simple feature tense. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Yuriska. Apa saja yang tergolong jenis ending dalam penulisan fitur? Jawabannya, ending dalam tulisan fitur bisa berupa ringkasan, kesimpulan yang tak terduga, memberi pertanyaan, atau penutupan klimaks. Biasanya dipakai dalam fitur yang ditulis secara kronologis. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Nurginta. Jelaskan apa yang dimaksud dengan simple future tense. Future tense adalah sebuah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Kalau simple future tense itu umumnya menyatakan apa yang belum terjadi dan akan terjadi kemudian. Dan dari presentasi yang saya paparkan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.